Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muh Nur Sotib di channel pendidikan. Sesi kali ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya tentang pembahasan soal nomor 41. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan soal kedua. Soal nomor 42. Bacalah teks berikut. Teks berupa kutipan cerita pendek. Perintah soal: tentukan tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat cerita tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini yang dibutuhkan pengetahuan kita tentang tokoh, watak tokoh, latar, baik latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Kemudian amanat cerpen. Mari kita uraikan terlebih dahulu apakah tokoh, apakah watak tokoh, bagaimana latar yang terdapat dalam kutipan cerpen, serta amanat cerpen. Nomor 1. Tokoh. Tokoh dalam cerita adalah individu ciptaan pengarang yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh bisa nama orang atau pengganti nama orang. Bisa kata ganti orang seperti kata ganti aku. Berdasarkan klasifikasi oleh berapa besar kehadirannya dan pengaruh dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi dua, tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan tokoh lainnya, sedangkan tokoh pendamping memiliki keberadaan yang tidak begitu diperhitungkan. Kedua, penokohan. Berbeda dengan tokoh yang hanya diperhatikan peran dan sifat individu, penokohan termasuk lebih deskriptif karena di situ bisa dilihat gambaran tokoh mulai dari secara langsung atau tidak langsung. Sekarang coba diperhatikan kutipan cerpen. Pada suatu hari terjadi kebakaran. Orang-orang berlari untuk menyelamatkan diri. Tinggallah seekor induk ayam dan anak-anaknya yang tidak menemukan jalan keluar. Kobaran api makin lama makin hebat. "Di mana anakku? Di mana anakku?" teriak induk ayam. Akhirnya induk ayam dapat menemukan anak-anaknya, ujar induk ayam. Tokoh yang ditampilkan dalam kutipan cerpen tersebut adalah induk ayam. Bagaimanakah penokohan atau sering disebut perwatakan atau karakter induk ayam? Digambarkan dalam cerita itu, induk ayam berteriak-teriak dan menyelamatkan anak-anaknya. Induk ayam berkata, "Berlindunglah di bawah sayapku, nak. Ibu akan menyelamatkanmu dari tempat ini," ujar induk ayam. Si induk ayam terus-menerus terkena lentikan api. Meskipun sakit, ia tidak berani bergerak karena ia mau melindungi anak-anaknya. Si induk demi anak-anaknya rela mengorbankan nyawanya. Secara implisit, penokohan induk ayam bertanggung jawab dan penyayang. Dua hal, yakni tokoh dan penokohan, sudah bisa diselesaikan. Sekarang kita coba selesaikan soal tentang latar cerita pendek. Sebenarnya, latar dibedakan menjadi tiga macam: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat merupakan jawab atas pertanyaan di mana kejadian peristiwa. Latar waktu merupakan jawab atas pertanyaan kapan terjadinya suatu peristiwa. Sedang latar suasana merupakan gambaran bagaimana keadaan terjadinya peristiwa. Keadaan bahagiakah, keadaan sedihkah, atau keadaan genting seperti dalam peperangan. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, dapat dikatakan bahwa latar tempat di rumah dan tempat kebakaran. Buktinya pada kalimat "tinggallah seekor induk ayam dan anak-anaknya yang tidak menemukan jalan keluar." Tidak menemukan jalan keluar maksudnya jalan keluar dari rumah atau keluar dari kebakaran. Latar waktu ditunjukkan pada kalimat "pada suatu hari." Jika latar waktu merupakan jawaban atas pertanyaan kapan terjadinya peristiwa kebakaran, jawabnya pasti pada suatu hari. Bagaimanakah latar suasana kutipan cerpen tersebut? Gambaran suasana yang ditampilkan hiruk pikuk karena kebakaran dan kesedihan, haru,
ketika orang-orang mendapati induk yang melindungi anak-anaknya mati. Bagian terakhir dari soal ini adalah menentukan amanat cerita pendek. Apakah amanat dalam cerpen? Amanat dalam cerpen adalah unsur nilai pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Amanat sebuah cerita biasanya dapat dilihat berdasarkan tema dan konflik dalam cerita. Amanat dalam cerpen dapat dibagi menjadi dua, yaitu amanat eksplisit dan amanat implisit. Amanat eksplisit adalah amanat yang bisa langsung dipahami pembaca karena disampaikan langsung oleh pengarang dalam cerita. Sementara amanat implisit adalah amanat yang tidak dituliskan secara terbuka oleh pengarang dan harus disimpulkan sendiri oleh pembaca. Amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut dituangkan secara implisit, alias tidak ditulis secara langsung atau terbuka oleh pengarang. Akan tetapi, pembaca dapat memperoleh gambaran setelah membaca teks cerpen tersebut. Tatkala mereka mengangkat ayam yang hangus itu, tiba-tiba dari bawah sayap keluarlah anak-anak ayam yang masih hidup. Si induk demi anak-anaknya rela mengorbankan nyawanya. Dari teks ini dapat kita pastikan bahwa amanat kutipan cerpen tersebut adalah hendaknya kita rela berkorban demi orang yang kita kasihi. Demikian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.